Selamat datang kembali di Kasus Tak Terungkap. Kali ini aku akan membahas sebuah kasus yang belum terungkap yang sempat trending di media sosial Twitter dan TikTok pada bulan Mei 2021 lalu. Aku lebih suka menyebut kasus ini sebagai kasus yang belum terungkap karena aku berharap kasus ini akan terungkap di masa yang akan datang. Sekitar 6 tahun yang lalu, seorang mahasiswa MIPA jurusan Biologi Universitas Indonesia yang bernama Akseina Ahad Dori ditemukan tewas mengambang di Danau Kenanga, UI. Hingga kini, belum jelas ihwal kematiannya. Keluarga Akseina mencoba mencari keadilan lewat media sosial. Langsung saja kita masuk ke dalam detail kasus Akseina UI. Pada Kamis 26 Maret 2015, ditemukan sesosok jenazah mengambang di Danau Kenanga UI. Saat ditemukan, jasad pemuda tersebut sudah sulit untuk dikenali. Terdapat luka lebam di wajah dan badannya sudah membengkak. Juga tak ada kartu identitas yang ditemukan bersama jasad korban. 4 hari kemudian, pada hari Senin 30 Maret 2015, diketahui bahwa jenazah itu adalah Akseina Ahad Dori atau yang biasa disebut Aceh, berusia 18 tahun, mahasiswa semester 3 jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Jasad Akseina ditemukan mengenakan jaket hitam, kaos putih, dan celana hijau. Ada robekan di ketiak jaket dan robekan kecil di bagian tumit sepatu yang dipakainya yang menunjukkan bahwa Akseina diseret sebelum dimasukkan ke danau. Anehnya, jasad Akseina mengapung 1 meter dari tepi danau. Padahal kedalaman di pinggir Danau Kenanga hanya sekitar 1,5 meter. Sementara Akseina memiliki tinggi sekitar 170 cm dan pandai berenang. Saat ditemukan, jenazah Akseina menggendong ransel seberat 14 kg yang berisi paving block berbentuk kotak, batu-batu kecil, dan sebuah payung. Awalnya polisi menyimpulkan bahwa kematian Akseina akibat bunuh diri. Kesimpulan itu didapat setelah pemeriksaan 15 saksi dan diperkuat dengan sepucuk surat. Surat itu diberikan oleh Ahmad Jibril Jamaluddin, teman Akseina, kepada Mardoto ayah Akseina pada tanggal 30 Maret 2015. Jibril mengatakan surat itu ia temukan saat menginap di kamar kos Akseina sehari sebelumnya. Berikut adalah isi surat wasiatnya. Will not return for eternity. Please don't search for existence. My apologies for everything. Namun, ada beberapa kata yang dicoret dalam surat tersebut. Kata never dicoret menjadi not, dan kata ever menjadi eternity, serta kata me menjadi existence. Grafolog atau ahli tulisan tangan berpendapat bahwa tulisan itu kemungkinan besar adalah tulisan tangan Akseina sendiri. Namun, coretan dan perubahan kata menurut grafolog bukan merupakan tulisan Akseina. Begitu juga dengan tanda tangan yang dibubuhkan di akhir surat. Grafolog menilai surat itu tak memiliki karakter seperti halnya yang dibuat oleh orang yang ingin melakukan bunuh diri. Karena suicide note biasanya memiliki karakter paragraf yang teratur tanpa coretan, ada penekanan di dalam tulisan yang menunjukkan emosi si penulis, dan ada lekukan yang mengarah ke kiri di akhir kata.
Sementara tulisan tangan yang ditemukan Jibril di kamar kos Aksena tak menunjukkan ia dalam kondisi emosi yang terganggu. Sebaliknya, tulisan tambahan di dalam surat itu menunjukkan si penulis dalam keadaan gugup. Sehingga menurut analisa, ada kemungkinan isi surat itu tidak semuanya ditulis oleh Aksena. Ada pihak lain yang mencoba menyamarkan kematian Aksena, seolah-olah pemuda itu ingin bunuh diri. Mardoto pun meyakini surat itu bukanlah tulisan anaknya. Ia mengaku telah mencermati tulisan di surat itu. Keluarga menilai ada beberapa kejanggalan di surat tersebut. Pertama, ada 3 kata for di surat tersebut dan ketiganya memiliki bentuk yang berbeda. Kedua, tulisan existence dan beberapa kata lain memiliki bentuk serta kemiringan huruf yang sangat mencolok perbedaannya dengan huruf-huruf pada kata-kata yang lain. Ketiga, jarak spasi antara satu kata dengan kata yang lainnya berbeda-beda dan tidak beraturan. Keempat, tanda tangan di surat tersebut sangat tidak mirip dengan tanda tangan Aceh di KTP yang reguler maupun iKTP. Kelima, tata bahasa surat dalam bahasa Inggris itu tidak beraturan. Keluarga mengenal Aceh memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik karena sudah terbiasa membaca jurnal ilmiah berbahasa Inggris, novel-novel berbahasa Inggris, dan menonton film-film berbahasa Inggris tanpa subtitle. Bahkan, sewaktu di SMP saja, ia sudah memperoleh TOEFL 433. Mardoto juga mengungkit kondisi kamar Aksena yang selama 4 hari sejak jenazah ditemukan tak lagi steril. Beberapa teman korban mendatangi kamar Aksena, bahkan Jibril sempat menginap di kamar tersebut pada Minggu malam tanggal 29 Maret 2015. Padahal tidak ada satupun pihak keluarga yang pernah meminta atau menyuruh siapapun untuk masuk bahkan menginap di kamar Aksena. Hal itu diketahui setelah Ibunda Aceh berhasil menghubungi handphone Aceh pada Minggu malam itu. Saat itu, Ibu Aksena sempat bicara dengan seseorang yang mengaku sebagai teman Aceh. Menurut Mardoto, dengan banyaknya orang yang masuk ke kamar Aksena, ada seorang pun yang dapat menjamin bahwa di antara orang-orang tersebut tidak ada yang melakukan sesuatu untuk merusak TKP. Apalagi saat polisi tiba, kamar sudah dalam kondisi yang berantakan. Handphone dan laptop milik Aksena sudah diakses dan diotak-atik. Koper berisi barang-barang dan baju juga telah terbuka. Buku-buku dan perlengkapan lain di meja belajar juga sudah berserakan. Mardoto mengatakan kondisi ini memungkinkan banyak hal terjadi di dalam kamar Aksena, termasuk kemungkinan berubahnya bentuk, letak, dan kondisi barang-barang yang seharusnya bisa menjadi barang bukti, termasuk pemunculan surat itu. Meski demikian, Mardoto yakin polisi masih memiliki kemampuan untuk mencari pembunuh Aksena yang boleh jadi masih berkeliaran sampai sekarang. Polisi kan enggak kurang akal, dan dengan scientific investigation method, polisi punya kemampuan untuk itu, meski TKP rusak. Hanya mau melakukan atau tidak, ujar Mardoto. Dari hasil autopsi, ditemukan lebam akibat benturan benda tumpul di sekitar dada korban, dan lebam juga ditemukan di bagian kening, atas alis, dan bibir. Ditemukan juga pendarahan di kedua telinga bagian dalam.
Sementara di paru-paru korban ditemukan air dan pasir serta ganggang yang identik dengan ganggang di Danau Kenanga. Hal ini mengindikasikan bahwa Aksena dimasukkan ke danau dalam kondisi hidup atau bernafas namun tidak sadarkan diri. Penemuan fakta ini sempat membuat polisi melakukan gelar perkara ulang. Berdasarkan penyelidikan dan gelar perkara, polisi menegaskan bahwa Aksena dibunuh. Terlihat dari beberapa bukti bahwa tubuh Aksena dipenuhi luka di kepala dan badan. Sang pembunuh kemungkinan memakaikan tas ransel yang berat kepada Aksena dengan harapan jasadnya akan tetap tenggelam dan tidak akan pernah ditemukan. Ahli forensik Farrell Busbett mengatakan, pembusukan mayat tenggelam bisa terjadi dalam waktu 24 jam. Pembusukan itu menimbulkan gas dalam jasad korban yang mendorongnya untuk muncul ke permukaan air. Oleh karena inilah rencana sang pelaku gagal. Tak ada kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian, namun patroli pengamanan dilakukan setiap 1 jam sekali. Di malam hari, sekitar Danau Kenanga UI memang sepi. Akses kendaraan ditutup pukul 23 WIB. Ayah Aksena, Mardoto, tak pernah lelah menguak tabir misteri kematian putranya yang tidak wajar itu. Lewat akun Twitternya, ia terus meminta keadilan kepada pemerintah, kepolisian, dan juga pihak UI yang hingga kini belum berhasil menemukan pembunuh Aksena. Bahkan, ada pula yang mencoba membantu keluarga Aksena dengan mengunggah video tentang pembunuhan Aksena di TikTok. Semua upaya warganet itu hanya bertujuan satu, yakni agar Mardoto dan keluarga bisa mengungkap misteri pembunuhan putra mereka. Sebuah petisi online diajukan di laman change.org bertajuk "Lanjutkan Penyelidikan dan Segera Ungkap Pembunuh Aksena Mahasiswa Universitas Indonesia". Semua dibuat agar penyelidikan kasus Aksena Ahad Dori dilanjutkan kembali. Petisi online ini telah mendapat ribuan dukungan dan viral di media sosial. Petisi itu ditujukan kepada Kapolsek Beji, Kapolres Depok, Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Barat, Dekan FMIPA UI, dan Rektor UI. Beberapa waktu lalu, seorang warganet mengirimi Mardoto foto yang kemungkinan erat dapat menjadi petunjuk atas pembunuhan terhadap Aceh. Menurut Mardoto, foto itu diambil dari sisi lain Danau Kenanga UI, yakni dari depan perpustakaan pusat. Dalam foto yang agak buram karena jarak yang jauh itu, terlihat dua sosok yang diduga berkaitan dengan pembunuhan Aceh. Karena timingnya masuk, foto itu tanggal 24 Maret 2015 pukul 9. Jam segitu jarang ada yang duduk-duduk di situ, kata Mardoto. Foto itu sampai sekarang masih dikantongi oleh keluarga. Namun, menurut Mardoto, dukungan dan perhatian UI untuk kasus Aksena tak terlihat. Bantuan dan dukungan dari netizen sangat banyak. Tidak ada bantuan atau dukungan kampus. UI tidak mau membentuk tim investigasi sejak awal, jelas Mardoto. Mardoto sempat meminta UI membentuk tim investigasi untuk mengusut pembunuhan putranya melalui surat tertulis pada tanggal 6 September 2015. Sebagai informasi, tim investigasi internal semacam ini juga pernah dibentuk Universitas Katolik Atmajaya ketika seorang mahasiswanya, Daniel Vinci Tambunan, 18 tahun, meninggal usai berkegiatan di Resimen Mahasiswa atau Menwa. Dalam surat tersebut,
Selain meminta pembentukan tim investigasi, keluarga Aksena juga turut meminta pendampingan hukum dari pihak kampus. Namun, harapan itu bertepuk sebelah tangan. Bantuan hukum malah diberikan kepada pihak-pihak yang lain yang terkait kasus ini juga, sebut Mardoto. Ia pun pernah menaruh curiga terhadap seorang dosen yang dinilainya cukup intens mengomentari kematian Aksena pada masa-masa awal kasus ini merebak. Mardoto juga melaporkan kecurigaan itu kepada kampus dalam surat yang sama. Ya, ada dosen yang aneh. Di medsos nulis banyak tentang Aceh yang cenderung mendiskreditkan Aceh. Sudah saya laporkan, nggak tahu tindak lanjutnya, kata Mardoto. Dari jejak pemberitaan mengenai kematian Aksena, UI juga sepi-sepi saja sejak awal. Komentar mengenai kelanjutan kasus Aksena terakhir keluar dari pihak UI pada Februari tahun lalu. Pernyataan itu berasal dari Rektor UI Ari Kunchoro saat dirinya ditemui dalam sebuah wawancara doorstop. Wartawan meminta komentarnya soal polisi yang dikabarkan kembali melakukan olah TKP. Saya juga baru tahu kalau berita kasus meninggalnya Aksena dibuka kembali oleh pihak kepolisian dari media. Paling tidak, kita bisa mengetahui karena pada waktu itu ada yang tidak bisa dijawab, kata Ari 5 Februari 2020 lalu. Ari yang saat itu baru duduk di kursi rektor selama 2 bulan, mengaku dirinya tak pernah membahas kasus Aksena dengan pendahulunya Muhammad Anies, rektor UI saat pembunuhan Aceh terjadi. Kami tak pernah membahas kasus Aksena dengan Pak Anies. Kami hanya membahas masalah akademis saja, ucapnya. Kematian Aksena seperti tak pernah menjadi kepentingan bersama. Kampus tersebut secara normatif menyerahkan seluruh pekerjaan ke kepolisian dan tidak pernah mengungkitnya bila tak ditanya. Padahal ini soal pembunuhan mahasiswanya di kampusnya sendiri. Wajar bila Mardoto dan keluarga menyorotinya. Sampai saat ini tak terdengar lagi kabar hasil penyelidikan polisi atas kasus Aksena. Remang, misterius, dan tanpa kejelasan. Mari kita kawal terus kasus ini agar pihak keluarga pun dapat memperoleh kepastian dan dukungan serta pelaku mendapatkan hukuman yang sepadan. Pastinya sangat menyakitkan untuk keluarga Aksena yang sampai sekarang masih tidak mengetahui siapa yang telah membunuh orang yang mereka kasihi. Demikian kisah belum terungkap tentang pembunuhan Aksena, seorang mahasiswa UI. Jangan lupa like dan subscribe channel aku supaya kamu tidak ketinggalan update dari kasus lainnya. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Salam penyidik.